Berikutnya adalah contoh lainnya adalah struktur dan budaya organisasi. Struktur organisasi dan budaya. Dan budaya organisasi. Nah, ini adalah lingkungan eksternal, lingkungan internal di dalam perusahaan. Jadi ada sumber daya perusahaan, struktur dan budaya organisasi. Hal ini yang perlu kita perhatikan dalam melakukan analisis situasi ya. Kita kembali lagi ke mana ya tadi? Oh, ini. Ada 3 komponen lingkungan paling penting: lingkungan internal, lingkungan pelanggan, dan lingkungan persaingan. Nah, setelah ini adalah bagian dari tadi ya, garis besar yang ini, ya, bagian garis besar yang ini. Tapi yang dari yang besar itu yang paling penting 3 ini: internal, pelanggan, dan persaingan. Oke, kita lanjutkan. Yuk, kita masuk yang pertama, analisis lingkungan atau analisis lingkungan pemasaran. Nah, ada tiga komponen lingkungan yang paling penting, yaitu analisis lingkungan internal. Yang kedua adalah analisis lingkungan mikro. Yang ketiga adalah analisis lingkungan pasar global. Ya. Ini masih terkait dengan yang sebelumnya ya, jadi dengan rancu sama aja ini sebetulnya. Oke, analisis lingkungan internal itu terkait dengan ketersediaan sumber daya. Jadi sumber daya ini baik berupa bahan baku, ya, atau juga tenaga kerjanya, itu termasuk sumber daya perusahaan. Itu perlu dianalisis juga ya. Yang kedua adalah struktur dan budaya organisasinya seperti apa. Itu juga perlu ada analisis. Oke, yang selanjutnya adalah komponen lingkungan selanjutnya adalah analisis lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Lingkungan mikro, ya tadi sudah saya jelaskan ya, ada konsumen, ada pesaing, ada perantara atau distributor, ada pemasok atau supplier, dan ada publik. Publik ini mungkin seperti media massa, begitulah ya. Media massa, begitu. Itu termasuk lingkungan mikro ya. Nah, di antara keempat komponen itu yang paling penting adalah pelanggan dan pesaingnya, ya, pelanggan dan pesaingnya. Dan berikutnya adalah analisis lingkungan pasar global. Perusahaan-perusahaan yang go internasional menghadapi lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang beroperasi domestik. Ya dong. Jadi kan persaingannya lebih global, lebih internasional. Nah, makanya perlu dilakukan analisis lingkungan pasar global. Nah, berdasarkan analisis komponen-komponen lingkungan pemasaran pada setiap negara, perusahaan dapat mengetahui ada 2. Ini lupa terketik nih. Nah, dengan melakukan analisis lingkungan pasar global ini dapat mengetahui, saya ketik aja lah ini. Tambahan daya tarik dan resiko pada setiap negara. Kalau di Indonesia itu daya tariknya tinggi gitu ya. Karena apa? Karena konsumennya konsumtif gitu ya. Jadi barang yang dijual laku, tapi risikonya juga tinggi. Kemudian persamaan dan perbedaan antar negara.
Jadi kalau kita melakukan analisis lingkup pasar global ini, kita bisa ngerti perbedaannya apa, persamaannya apa, ya dong jelas. Berbeda antara kita dengan mungkin di Taiwan dengan di Indonesia gitu kan, kita bisa lihat kan kompleksitasnya seperti apa gitu kan, produk-produk yang dibutuhkan di sini itu yang seperti apa, yang di Indonesia seperti apa. Nah, analisis lingkungan pasar global ini yang itu akhirnya bisa membantu kita untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya analisis pelanggan. Nah, setelah kita menganalisis lingkungannya, lingkungan pemasarannya, kita melakukan analisis pelanggan. Para manajer perlu mengetahui apa? Mengetahui siapa pelanggan saat ini dan pelanggan potensial. Jadi pelanggan itu ada dua macam ya. Ada pelanggan yang saat ini atau namanya real konsumen, dan ada juga pelanggan potensial atau potential konsumen. Jadi yang mau kita garap itu, nah itu artinya pelanggan potensial yang akan kita garap dan yang bisa kita garap. Itu ya, perlu tahu itu. Nah, selain itu apa saja yang dibutuhkan? Apa saja yang dibutuhkan? Kemudian persepsi kualitas produk perusahaan dan pesaing di mata konsumen. Jadi lihat, kita bandingkan kualitas produk kita dengan kualitas produk pesaing di mata konsumen. Menurut konsumen itu seperti apa? Itu perlu tahu. Kemudian dan perubahan apa yang memungkinkan terjadi pada kebutuhan konsumen. Kira-kira itu konsumen itu pinginnya apa sih? Ada enggak perubahan? Konsumen pinginnya apa? HP itu ya, saya bingung itu. Dulu gede ya, ukurannya gede-gede, habis gede-gede bikin yang kecil-kecil, yang paling kecil yang paling oke gitu ya. Sekarang berubah lagi ya. Sekarang kita lihat konsumen pengennya apa? HP yang gede-gede, tablet malah sekarang sedang tren. Nah, manajer itu perlu tahu hal ini, perlu tahu perubahan apa yang mungkin akan terjadi pada kebutuhan konsumen. Nah, salah satu caranya apa? Caranya dengan ini 5W1. Ini harusnya 5W1H ini ya. W-nya adalah who, what, where, when, and why, dan H-nya adalah how. Ini metode lama yang bisa kita implementasikan di banyak hal, termasuk ini dalam analisis pelanggan. Ingat ya, ada beberapa hal yang perlu manajer pahami ketika melakukan analisis pelanggan. Yang pertama adalah mengetahui siapa real konsumen kita dan potensial konsumen kita. Atau ini saya buat gini aja lebih enak. Saya buat poin-poin kan lebih enak. Belajarnya lebih enak. Nih, satu. Ya. Sorry. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, oke, dan yang keempat ini. Nah, caranya ini. Oke, jadi ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam analisis pelanggan yang dilakukan oleh para manajer dalam analisis pelanggan. Ya, ingat-ingat caranya ini 5W1H. Kok sebentar ya, saya cek dulu di modul. Sampai kita jangan 5W1